Halo guys, welcome back to DE Project. Gue Edo Sujono dan hari ini gue ada di Double Garage dan kita akan kupas 3 unit motor 3 silinder di Double Garage yang fungsinya adalah naked touring adventure bike. So check this out. Jangan skip videonya sampai habis karena kita akan kupas 3 motor 3 silinder yang cc dari 660 cc sampai paling gede 900 cc guys. So check this out. So motor pertama yang akan kita bahas yaitu motor yang seksi banget tahun 2022. Motornya aduh gila, modelnya sangat lucu dan modern banget. Di sebelah gue ini ada Triumph Tiger 660 cc warna merah tahun 2022 guys. Ini benar-benar motor yang sangat dan sangat langka. Harganya 400 juta sekian barunya ya guys ya. Dan ini modifikasinya udah head on banget, udah luar biasa banget. Cuma ada di Double Garage. So untuk motor ini di 660 cc ini menurut gua motor yang paling seksi karena motor ini bisa peruntukannya untuk ke mall, untuk sunmori, untuk juga buat boncengan atau juga buat touring. Karena genre ini adalah motor sport adventure. Jadi motor ini sebenarnya buat motor touring sih sebenarnya. Tapi karena bodinya kecil, mungkin kalau saya lihat atau gue lihat di sini mungkin kurang lebih badannya kurang lebih seperti Versys 650 yang model dulu, yang masih yang punya 2 gitu karena lebih kecil. Kalau nggak seperti kayak CB500X. So sebenarnya dimensi motor ini nggak gede banget sih. Motor ini cukup ramping dan enteng banget. Karena menurut spek, untuk spek di Triumph Tiger 660 tahun 2002 ini yaitu 4 stroke. 4 stroke itu yaitu ya 4 langkah, 4 tak dengan 3 silinder 660 cc DOHC dan 240 derajat firing order. Untuk cc-nya yaitu 660 cc dengan bor kali stroke 74.0 kali 51,1 mm dengan compression ratio 11.95 banding 1 dan pendinginnya sudah pakai radiator atau liquid cooled. Nah, untuk emission sudah memakai Euro 5 karena emang motor ini udah motornya tahun 2022 udah harus pakai Euro 5 dan tenaganya lumayan besar guys. Untuk 660 cc 3 silinder tenaganya di 80 HP dengan 60 atau 60 kW di 10.250 Fm dengan torsinya 64 Nm guys. Jadi ini bener cukup lumayan besar ya karena gue sudah riding. Kalau kalian bisa lihat video kita kamera riding night ride-nya pakai motor ini tenaga gedenya minta ampun untuk 660 cc. Dan ini speednya adalah 6 speed dengan kopling basah. Tingginya ya lumayan lah, dia sebenarnya cukup tinggi. Di tingginya ini di sekitar 1398 mm atau 1,4 meteran. Wheelbase-nya 1418 mm dengan beratnya 206 kg basah. Jadi kalau kita kurangin bensin, karena nih bensinnya 17 liter 17 liter dikali kilo berarti 17 kilo, oli kurang lebih 4 liter berarti kurang lebih kita hitung 20 kilo atau 25 kilo, berarti berat motor ini cuma sekitar 180 di dry. Jadi motor ini enteng banget. Nah, kita akan kupas aksesoris yang ada di motor ini ya guys ya. Oke, sekarang kita lihat ya desainnya dari Triumph Tiger 660 yang di Double Garage. Ini keren banget ya. Lampunya udah pakai LED, udah pakai fog lamp, crash bar, dan yang lucu ini di fog lampnya ini emang ada tombol asli dari Triumph. So ini semuanya benar-benar barang asli dari Triumph, tapi ada beberapa tambahan dari merek lainnya seperti front sidernya pakai SW Motec. Nah, untuk pengereman dia pakai double disc dengan Nissin dan full ABS. Untuk handguard pakai SW Motec. Nah, ini keren banget nih. SW Motec-nya nggak pakai besi ke sini ya. Tapi ini cukup kuat nih guys. Jadi kalau gua tekan dia nggak berubah sama sekali. Jadi untuk teknologi sekarang daripada ribet diikat ke klem tengah, akhirnya dia hanya membuat dari klem dari jalu aja. Dan ini nggak getar sama sekali. Motor ini bener nyaman banget. Kemarin gue pakai motor ini di jalan rusak. Motor ini enak banget, kalem banget. Dan yang paling bagus juga guys, windshield-nya bisa naik turun. Kita coba tes ya. Nih. Nah, hanya sesimpel itu untuk naikin dan turunin di Tiger 660. Ini sama mengingatkan kita pada Triumph Tiger 900 Rally yang kita pernah punya kemarin. Sama juga sih kurang lebih seperti ini, tapi itu badannya gede, dimensinya besar kayak KTM 790. Tapi ini benar-benar kayak mana ya? Kayak Honda CB500X yang benar-benar ringan banget. Nah, yang gue suka juga dari motor ini udah di coating dengan PPF, pakai stiker PPF sehingga warnanya benar-benar kinclongnya luar biasa. Untuk ban udah pakai Michelin Pilot 5. Ini enak banget nih, lengket banget
wah bagus banget sih. Ini benar-benar lengket banget. Untuk knalpot pakai Project One titanium, dan bagian belakangnya slip-onnya pakai Aero. Dan di rear axle-nya juga sudah pakai SW Motec. Ini ada 3 box guys. Jadi kalau kalian lihat di nanti kita taruh di videonya, ini ada 3 box. Di fotonya kita ada 3 box, dan 3 box itu semua dari Triumph guys. Jadi gini, kenapa orang ini atau motor ini memakai semua full Triumph? Karena enaknya satu kunci bisa buat buka nyalain mesin, tangki bensin, dan 3 box di belakang. Jadi enak banget kan? Jadi kalian nggak perlu lagi bawa kunci banyak-banyak. Jadi kunci satu untuk membuka semua sistem ada di motor ini. Dan bangku ini sudah diganti dengan comfort seat. Comfort seat ini bukan original ya, jadi comfort seat ini emang tambahan, harga cukup mahal, kurang lebih sekitar 5 jutaan. Dan kita juga masih ada bangku original standarnya. Jadi, aduh gila nih, saya nyaman banget. Gua kemarin coba tes, ini empuknya luar biasa. Nah kita coba lihat nih speedometernya. Nah yang gue bilang nih, jadi untuk fog lampnya lucu ya, udah ada tombol. Ini bawaan dari Triumph, lucu. Jadi ini ada tombol-tombolnya, ada 4. Sini ada, di sini ada buat ngedim, sini ada buat menu, pilihan menu, klakson, dan ini buat start sama buat hazard. Sebelah kiri koplingnya masih pakai kopling biasa, kabel. Untuk kanannya memakai aksial. Nah kita coba nyalain mesinnya ya. Nah untuk speedometer juga lucu banget ya modelnya. Walaupun belum sekeren kayak Triumph Tiger 900 yang full TFT segala macam, tapi ini cukup menarik nih guys. Kita lihat, buka, nyalakan. Nah, kilometernya 3.500, langsung ada gigi. Jadi ini pun kita bisa rubah, kita mau apa. Sini bisa main menu, di sini ada tripnya, kilometer 3.000 lebih, ada fuel status, sini ada suhu, di sini ada jam, ada tanggalan. Nah, di sini ada buat terang gelapin speedometer. Nah, sini ada gigi lagi. Jadi itu semuanya bisa disetel. Jadi dari menunya lagi kita bisa dirubah lagi. Ada riding mode. Riding mode itu ada rain, road. Nah, habis itu ada bike setup. Nah, ada bike setup itu ada indikator, ada automatic, ada traction control, ada service segala macam. Di sini juga lengkap banget. Ada trip setup, ada display setup. Di sini bisa rubah. Ada brightness, ada visible tray. Di sini bisa biasa kelihatan semua. Ada gear shift indikator, ada rider name, bahkan ada rider name segala. Ada unit, clock, date, dan segalanya. Dan ini emang cukup lengkap guys, tapi tidak selengkap dengan yang dipunyai oleh Triumph Tiger 900 yang benar-benar luar biasa banget. Dia ada bisa di custom dan segala macam, suspensi bisa di custom dan lain-lain. Ini tidak, ini lebih simpel, tapi dengan kecanggihan yang kurang lebih mirip. Nah, untuk 660 cc ini mau coba dengerin suaranya nggak? Ya kita tes ya guys. Gila guys ya, kuping gua sampai tai kuping gua bergetar. Ini bisa rontok nih. Aduh, baju gua gelap lagi, bisa kelihatan semua nanti rontokannya. Oke, jadi emang untuk cc yang kecil emang tenaganya sangat besar dan juga suaranya paling nyaring. Dibandingin dengan yang semakin gede cc, suaranya akan semakin lebih redam. Karena kita akan lihat lagi yang 800 cc dan yang 900 cc. Oke, guys, ini review kita buat Triumph 660 yang ini double garage. Kita buka motor ini harga 379 juta. Kalian ambil semua variasinya. Jadi kalian bisa rubah, mau knalpotnya agak terlalu kenceng, bisa pasang DB killer. Kalian mau lepas, pasang box juga bebas. Ini kita kasih semuanya beserta barang-barang orinya di harga 379 juta. Nah, habis ini kita akan review satu unit motor 800 cc. Tapi kali ini motor ini dari Italia, karena motor ini, Triumph ini, for your information, dari motor Inggris. Kita pindah negara sekarang, dari Inggris kita akan review satu motor Italia 3 silinder lagi. Oke. Nah guys, kalian udah tahu dong motor apa yang akan gua review kali ini. Ini motor yang menurut gua cantik banget, karena Italia itu terkenal dengan desain, terkenal dengan suatu fashion yang kadang-kadang suka nyeleneh, antik, keren, dan juga yang gimana ya, yang out of the box. So,
Gue persembahkan dari stok W Garage, kita ada satu unit MV Agusta Veloce Lusso. Jadi perbedaan ini, Veloce ini ada beberapa tipe, tapi yang ada stok yaitu adalah tipe Lusso yang merupakan tipe yang paling tertinggi dari tipe Veloce. Nah, motor ini motor Itali juga 3 silinder. Motor ini benar-benar wah, keren banget ya guys. Dan ini juga speknya juga lumayan guys. Ini benar-benar bagus banget. Ini udah pakai frame strider. Bannya sudah memakai Pirelli Scorpion. Knalpotnya full system pakai QD exhaust. Nah, yang gua kurang suka yaitu tetap masih pakai kunci. Kenapa MV Agusta tidak pernah pakai keyless seperti Ducati? Nah, tapi yaudahlah, by the way, ini kuncinya agak keren ya. Kuncinya keren banget MV Agusta. Nah, kita akan coba kupas sedikit apa sih spek dari MV Agusta Veloce tipe Lusso ini. So, check this out guys. Untuk desain MV Agusta emang benar-benar keren banget ya, karena MV Agusta itu tuh selalu setia dengan tipe satu lampu yang modelnya agak sedikit kayak air gitu. Dia modelnya kayak bukan bulat ya, tapi kayak model kayak ya seperti ini nih gitu, modelnya seperti gini. Nanti ada lonjong, ada apa, tapi dia mempertahankan dengan satu lampu. Dan ini lampunya sudah full LED dan ada DRL ya guys, kalian lihat deh, cantik banget nih tuh. Wih, keren ya. Dan sini langsung tulisannya full LED teknologi. Jadi ini benar-benar keren banget ya. Sini lampunya ada DRL. Dan menurut gue ini benar-benar manisnya luar biasa banget sih. Gila, cakep banget ya. Kalau kalian demen dengan model-model motor Itali, emang MV Agusta ini menurut saya atau menurut gue ini benar-benar paling bagus. Karena dia memperhitungkan detail-detail tajamnya. Seperti ini nih, ada lubang sini, ada siku-sikunya, ada segala macam. Jadi ini membuat MV Agusta itu sebenarnya salah satu motor terseksi versi saya. Bener nggak? Dengan lihat nih handguard ya, ada lampu sennya, udah pakai hidrolik, jadi remnya udah pakai hidrolik radial, sebelah kirinya juga udah pakai kopling hidrolik, pakai Brembo untuk kiri kanannya, shocknya upside down dengan ABS dengan DC yang cukup besar. Nah, pelek ini masih pakai pelek talang dan sudah di repaint warna merah supaya keren banget seperti tralis-tralisnya nih, seperti dia punya chassis tralis ya. Dan yang gue suka juga dari MV Agusta yaitu bentuknya sampingnya, lihat deh. Wah, jadi dari mesin aja pun gak ada estetikanya ya guys ya. Semua tuh bener-bener full cantik, cakep, semua full detail. Dengan knalpotnya QD juga yang terkenal banget. Sama Pro Arm itu gila, luar biasa banget ya guys ya. Gila, seksi banget ya tuh Pro Arm. Satu arm doang. Dan untuk shocknya sudah pakai SACH atau SACHS. Ini adalah shock shock Jerman yang lembut banget. Oke, kita bedah yuk speknya yuk. Kenapa sih MV Agusta Turismo Veloce ini kenapa mahal banget? Karena barunya ini, motor ini katanya mencapai 800 juta loh guys. Nah, kita jual motor ini cuman nggak nyampe 400 juta, bahkan kurang lebih 300 jutaan doang untuk tipe limited Lusso ini. Nah, kita akan bedah ya. Untuk engine, dia memakai 4-stroke 4 tak, 3 silinder, DOHC 4 valve per silinder. Kapasitinya adalah 800 cc atau 798 cc tepatnya. Bor kali stroke-nya 79 kali 54,3 mm. Liquid cooled, yaitu dengan pakai air radiator, dengan compression ratio 13,3/1. Oke, dengan startingnya elektrik ya, pasti ya motor begini nggak mungkin start ankle, pasti semuanya start elektrik. Dan tenaganya yang paling besar guys di kelasnya, karena dengan 800 cc MV Agusta tenaganya bisa sampai 125 HP guys. Gila ya, kenceng ya. Padahal cuma beda 140 cc dari Triumph Tiger 660, tapi udah bisa mengeluarkan tenaga sampai 125 HP di 11.600 rpm, tinggi banget. Dan maksimum torque-nya di 81 Nm di 1.600 rpm. Jadi torsi maksimumnya yaitu di 9.600 rpm dengan 6 speed dan kopling basah. Nah, untuk beratnya motor ini yaitu 194 kg dry dengan full capacity 20 liter. Jadi kalau kita tambahkan 20 tambah oli kurang lebih 4 liter dan segala macam, kita anggapnya 25 kilo. Berarti motor ini kurang lebih di sekitar 215 kilo guys. Emang motor ini masih sangat ringan. Berarti hitungannya untuk motor Eropa, karena motor Jepang tidak ada yang beratnya hanya segini. Semua motor Jepang atau motor touring dengan genrenya touring, naked touring, bike yang bisa dipakai buat touring, itu pasti kurang lebih sekitar 250 up. Nah, motor ini cukup ringan, cukup enak, karena emang motor-motor Eropa atau motor Italia itu emang mempertimbangkan dengan kencang
enteng, keren, agility-nya bagus, dan juga seksinya luar biasa. Oke guys, kita lihat yuk speedometer yuk, karena ini motor canggih banget sih. Kalian lihat, langsung nyala, langsung checking, semuanya checking, langsung cek oke. Nah ini bagus banget ya, walaupun dia belum TFT, tapi ini udah sangat menarik. Di sini kita bisa setting semuanya, ada traction, ada off, kita bisa lihat semuanya ABS, ada mode engine, ada shock breaker bisa dilihat, ABC, traction, wah sampai ke mapping, ada juga cruise control, bisa Bluetooth, GPS dan segala macam. Ini ada tipe touring, ada gear dan segala macam. Ini ada suhu dan ini adalah bensin. Nah, ini benar bagus banget ya. Jadi kalau kita lihat menunya juga lengkap banget ya guys. Ini ada trip fuel, kalau kita geser-geser. Nah, di sini ada ini lampu hazard. Kita coba lihat di menunya Nah, di sini ada traction. Kita bisa aktifin ABS, set suspension, kita bisa set suspension kita mau orang dua, orang sama box atau cuma sendiri. Kita bisa setting lagi yang lainnya. Di heated grips, nah ini juga bisa heated grips, jadi kalau kalian ke tempat udara dingin langsung tangannya enak. Ada setting menu, nah kita bisa lihat setting menunya, kita lihat ya, kita oke tuh confirm. Oke, kita buka, bisa kelihatan tanggal 8 bulan 4 tahun 2023, clocknya show all, kita bisa lihat di sini countdown, ada next service, ada gas sensitivity, kita bisa setting, bisa normal. Nah, kita bisa normal ya, kita lihat, kita bisa normal, low, dan high. Oke, kita pakai normal aja. Max engine kita bisa full power sama low power, keren ya. Terus ada engine brake pun juga bisa diatur guys, bisa pakai low apa normal. Jadi kalau low mungkin lebih nggak ngerem ya. Udah bisa pakai engine responnya, bisa fast, bisa slow, gila nggak? Terus untuk RPM limiter bisa soft, bisa hard. Ada suspension set, kita bisa setting semua tuh, eklik 11, eklik berapa, nah ini tinggal pilih aja tuh, ada self medium, dan ini benar-benar bisa disetting, semuanya bisa disetting. Ada ini, dynamic, ini ada QS, bisa up and down karena quick shift, nah, stepnya on, jadi kita bikin on dan dia bisa up and down, enaknya gitu, quick shift bisa naik dan turun. Nah ini adalah di Lusso, karena Lusso itu bisa setting quick shiftnya up and down, kalau tipe lain belum bisa. Ini ada Bluetooth, jadi heavy Bluetooth, ada driver 1, Bluetooth state, ini unit, dan ini ada battery check. Oh, ini factory set nggak perlu, dan ini adalah info, kita bisa tahu ada programnya yang keberapa nih program, apakah dia sudah pakai yang paling tinggi. Dan ini benar-benar semuanya disetting dari tangan dan gampang banget. Ini hanya klakson, ada tombol buat menunya, ini sen, lampu dim, dan di bawahnya itu lampu untuk lampu hazard guys. Nah sebelah kanan ini ada cruise control, nah dan ABS, jadi ABS itu bisa dimatiin, bisa nyalain, jadi itu bisa langsung settingnya dengan gampang banget. Nah ini adalah untuk traction controlnya, dan ini untuk nyalakan mesin guys, gampang banget ya. Jadi benar-benar simple, benar-benar kepake. Oh ya, by the way, karena motor ini kan gue pakai Bosun Mori, so gue pasangin dengan bracket yang paling gue percaya, yaitu bracket Oso Pro guys. Ini bisa dibeli juga di Double Garage. Nah untuk yang tipe 3 warna ini harganya 1,1 juta, tapi kita juga punya yang warna hitam yang seperti ini 990.000, dan yang tipe Lobster itu harga 880.000, dan juga kita ada tipe yang paling murah yaitu tipe Octopus, itu dengan harga 383.000 guys. So, semuanya bisa dibeli di Double Garage guys untuk bracket Oso Pro. Demikian juga ada chargeran Oso Pro, kita juga ada pelindung tangan dan segala macam, dan jangan lupa juga Oso Pro sedang ada promo menarik guys. Oke, kita coba nyalain mesinnya yuk. Dan hal satu yang paling menarik sih menurut gue dari MV Agusta Veloce ini guys, dia punya lubang di tengah-tengah. Gue nggak tahu nih buat apaan, tapi gue anggap aja ini buat taruh jas hujan kali ya, selipin di sini aja, dipadetin jas hujan, jadi nggak usah bawa apa-apa. Dan motor ini diperlengkapi dari side back dari MV Agusta guys. Jadi ini karena gue paling jarang mau pakai side back yang agak repot dan segala macam, akhirnya kita lepasin aja. Karena Bosun Mori nggak perlu lah pakai side back, bikin ribet aja. Tapi yang lucu ini ada lubang. Gue nggak tahu nih buat apaan.
bener-bener nggak tahu buat apaan. Mungkin ya orang-orang Italia kan tahu kan, nyentrik, eksentrik dan lain-lain ya. Mungkin ini ada kegunaannya, mungkin buat taruh apa. Tapi kalau gua berpikir ini buat taruh jas hujan aja guys, karena lagi musim hujan kan. Nah untuk boncengan ini enak banget, langsung di setel. Dan satu-satunya motor adventure mungkin yang harganya bukan ya, yang 800 cc atau yang kita milikin di sini, yaitu yang punya standar tengah guys. Jadi nggak perlu lagi pakai pedok atau apa, karena sudah mempunyai standar tengah bawaan dari MV Agusta. Dan semua motor dari Triumph sampai ke MV Agusta ini semuanya sudah memakai throttle by wire, jadi enteng, nggak perlu nyangkut-nyangkut soal gas. Yang jeleknya itu agak sedikit lama responnya, tapi enak banget guys kalau kalian sudah mengetahui cara atau mengetahui karakter dari throttle by wire. So ini adalah MV Agusta, dan kita akan lanjut lagi guys ke satu motor, kali ini 900 cc, tapi juga tetap 3 silinder guys. Kali ini pabrikannya dari Jepang. Nah, kita pindah negara lagi, bukan di Eropa lagi. Tadi kita dari Inggris pindah ke Italia, kali ini kita terbang ke Jepang guys. So check this out. Sampai juga di motor terakhir kita, yaitu motor keluaran Jepang, tetap 3 silinder dengan 900 cc, nggak lain dan nggak bukan, yaitu Yamaha MT-09 yang dimiliki oleh The Scooter Maniacs guys. Nah ini sih motor benar-benar seksi banget, karena motor ini dari tahun 2015 sampai sekarang modelnya nggak berubah. Ya modelnya ada sih berubah dikit sih, kayak lampu dan segala macam, tapi itu semua bisa dirubah dengan gampang. Tapi motor ini benar-benar enak banget guys, gila. Motor ini Master of Torque, namanya MT karena Master of Torque. Jadi motor ini buat kalian pecinta torque, wah ini udah pilihan paling tepat buat kalian. Oke, kita akan bedah sedikit yuk. Nah, motor ini variasinya udah super banyak guys. Ini modifikasinya mungkin kalau dibilang udah di atas 50 jutaan guys. Karena kita lihat lampunya ini sudah memakai lampu LED, dan modelnya berbeda dengan MT-09 lainnya. Modelnya keren banget ya. Kalau kayak mata alien ya, semua lampu udah diganti dengan LED. Ini depannya sudah memakai Öhlins Adriani ya. Jadi untuk setelan shocknya sudah pakai Öhlins Adriani. Memakai kaliper kiri kanan pakai bawaan Yamaha, radial dengan ABS, bannya pakai Rotek 5, dan semuanya udah ditambah dengan God Runway, udah pelindung radiator, pakai ini Yamaha nih ya. Udah Yamaha, terus pakai ini SW Motec pelindung cashbarnya. Semuanya udah ganti pakai GB Racing. Ini udah full spec banget nih, Samco. Udah memakai juga belakangnya udah pakai slider, pakai RNG-an, dan kenapa pakai Akrapovic titanium yang luar biasa banget, taruhnya di underbelly. Nah untuk handguard juga keren banget ya. Handguardnya modelnya sih antik banget nih, kayak gini, panjang dan ramping, dengan remnya pakai Brembo guys. Jadi benar-benar motor ini udah speknya sih gila dan gokil banget guys, dan pakai banyak variasi karbon-karbonan. Dan satu hal, warnanya itu ada warna yang paling langka. MT-09 itu bagus banget kalau warnanya warna orange, dan ini masih original guys, karena stikernya masih lengkap semua. Benar-benar motor ini fresh, grass, dan bagus banget. Untuk bagian belakang juga sudah memakai Öhlins juga guys. Ah gila, nih olinnya juga bukan yang olin yang murah ya, bukan olin nggak ada tabung. Ini olinnya pakai tabung guys, gila. Ini olin ini sangat mahal, kurang lebih harganya 10 jutaan lebih deh, kurang lebih hampir 20 juta gitu kurang lebih, karena dia udah pakai tabung, dan emang olin ini yang bagus banget sih. Nah untuk speknya, oke, kita akan bicara mengenai spek. Jadi kalau tadi kita udah lihat dari Triumph 660 dengan 80 HP, kita melihat MV Agusta Veloce dengan 125 HP. Oke, kita akan bedah spesifikasi dari motor Yamaha MT-09. Yamaha MT-09 itu tetap sama juga dengan 4-stroke, 4 tak, 3 silinder DOHC, 4 valve per silinder, sama ya guys ya. Dengan kapasitinya 847 cc. Jadi dia 900 itu sebenarnya enggak. Jadi lebih dekat sebenarnya ke 850 cc. Dengan liquid cooled, sama dengan radiator, kompresinya 11,5 banding 1. Dengan powernya 114 HP di 10.000 rpm. Jadi dia lebih rendah di 10.000 rpm dibandingkan MV Agusta yang sampai 11.000 lebih ya guys ya. Karena MV Agusta ini bisa berarti lebih tinggi lagi rpm-nya, dengan maksimum torque-nya
87,5 Nm di 8.500 rpm. Jadi nggak perlu tinggi-tinggi banget karena dia tadi di kurang lebih di 9.000 kalau nggak salah ya, 9.000 atau 10.000. Ini di 8.500 sudah mencapai maksimum torsinya di 87,5 Nm atau Nm. Ini gokilnya luar biasa guys. Speednya sama 6 speed semua di sini dengan beratnya berat basah. Jadi gue nggak ngomongin berat kering ya. Ini dengan berat basah 188 kilo. Gila nggak guys? Berarti ini bener enteng banget. Kalau kita kurangin, karena ini bensinnya 14 liter, oke kita campur dengan oli segala macam 20 kilo. Berarti ini berarti cuma 168 kilo guys dalam bentuk dry. Berarti ini motor ini yang paling ringan, yang paling enteng di antara 3 unit yang kita punya. Jadi ini cuma 168 untuk di motor itu 195 kilo di Triumph. Di sini yaitu 215-an karena kurang lebih kan. Dan ini kurang lebih itu 200-an kalau salah ya. Kalau sini kurang lebih 188 kilo dan ini menurut gue yang paling ringan di antara 3 unit dari kita. Jadi gokil sih guys. Jadi kalau benar teman-teman yang suka dengan torsi, suka dengan tenaga, suka dengan power yang mendadak dar, buat wheelie, buat segala macam, buat orang-orang buat nakal-nakalan, motor ini adalah motor yang jawaban buat kalian. Gitu. Tapi motor ini buat touring bisa, tapi tidak senyaman dengan 2 unit lainnya. Karena motor ini genrenya naked bike. Kalau yang sebelah 2 unit yang kita udah kupas sebelumnya yaitu naked touring bike. Jadi dia ada naked, bisa touring, bisa adventure bike. Kalau ini hanya naked bike saja. Bisa nggak pakai touring? Yes, bisa banget. Tapi ini ada tipe touringnya yaitu tipe Yamaha Tracer. Jadi kalau ini adalah tipe Yamaha MT-09-nya emang buat Dakotan. Oke guys, kita dengerin suaranya yuk, karena ini berbeda banget. Jadi kalau kita udah dengerin dengan Triumph, dan itu ada bunyi kayak helikopter, nggak Triumph. MV Agusta tuh lebih kasar, kok dengan 3 silinder ya. Nah ini kita akan cobain Yamaha MT-09 guys. Oke, jadi gini, menurut gua Yamaha MT-09 sebenarnya yang paling standar banget sih guys, karena menunya nggak banyak sih. Jadi speedometernya seperti ini dan kilometer 14.000, cuma ada mode aja, mau mode A, B sama standar. Udah nggak punya apa-apa lagi, nggak punya traction, nggak punya segala macam. Jadi semuanya emang dia begini aja gitu. Dan ini cuma lampu gede, lampu kecil, sen, klakson, udah itu aja. Jadi dia emang nggak banyak variasi lainnya. Tapi motor ini emang mengutamakan tenaga, power dan torsi. Jadi kita coba dengerin suaranya yuk guys. Oke, jadi di antara 3 unit ini juga Yamaha MT-09 masih memakai kabel gas guys. Jadi ini tetap masih memakai kabel gas, bukan total by wire. Jadi semua yang kalian puter gasnya itu sesuai dengan tarikan gas. Enaknya kalau total by wire, dia kalian hanya cuma putar sedikit dan mesinnya akan mengikuti terus sampai RPM naik. Kalau total by gas atau pakai tali gas, itu kalian dikit ya sedikit, banyak ya banyak. Jadi itu ada sedikit perbedaan. Ini lebih responsif, tapi total by wire lebih nyaman guys. Jadi ini adalah preferensi dari masing-masing. So ini adalah 3 unit motor 3 silinder yang ada di W Garage dan The Scooter Maniac. Semoga teman-teman video ini bisa membantu pemilihan motor apa sih yang cocok buat kalian. Dan kebetulan kita punya motor 3 silinder yang bagus banget. Ini harganya di 325 juta guys, dengan full spek seperti ini, full O-ring depan belakang, dengan spek yang gokil banget, banyak yang minta ampun, sampai gue udah gak bisa sebutin lagi sih guys. Kalian bisa lihat di video-video kita nanti cepet-cepetikannya ini, karena full banget spesifikasinya. Di antara 3 unit ini bener-bener semuanya speknya bagus banget. Motor ini nggak pernah jatuh, nggak pernah crash yang parah dan segala macam, dan motor ini dijamin semuanya full paper, semuanya suratnya sehat, dan motor ini kita jual dalam keadaan sehat guys. So kita tunggu teman-teman datang ke W Garage di Pluit Karang Barat nomor 96, dan kita tungguin. Teman-teman juga bisa loh, mau kredit 1-3 tahun juga bisa, pakai beli juga bisa, mau leasing juga bisa, mau cash juga boleh, mau transfer bisa, mau taruh uang cash pakai ribuan juga boleh, kita sama ke bank, tapi ya biar nggak repot ya. Dan juga teman-teman juga bisa tukar tambah.
mau tukar tambah dengan mobil, dengan motor, dengan apapun, sampaikan aja, kecuali dengan tanah atau rumah gitu. Tapi kalau menarik, ya boleh juga kita pikirkan gitu loh. Tapi kalau untuk yang seperti di Jakarta atau apa, gua kurang menarik ya. Jadi kita akan lihat ya nanti. Jadi tukar tambahnya kalian bisa pakai apa aja. Cuman yang kita terima mungkin di motor atau di mobil saja. Sisanya kita nanti lihat. Oke guys, so stay tune terus di channel kita di Project. Gue Edo Sujono dan tonton terus ya video kita ya, karena kita akan banyak kupas beberapa motor lainnya sih guys. Karena 3 silinder udah, 4 silinder udah. Gimana kalau next kedepannya kita akan coba bahas Vespa di Skuter Maniac. Setuju nggak guys? Oke, kalau kalian setuju langsung aja subscribe aja langsung channel kita di DE Project ini. Tekan juga tambang loncengnya, komen juga, share juga ke teman-temannya guys. Oke, ditunggu teman-teman di video kita berikutnya guys. Gue Edo Sujono, thank you for watching, God bless.